Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir ilmiah, pemilihan topik, dan tema karya tulis ilmiah. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang sistematis dan berdasarkan pengetahuan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan berpikir ilmiah. Juga dapat diartikan sebagai proses meninjau ide-ide menggunakan sains, observasi, dan investigasi untuk memperoleh pengetahuan. Ciri-ciri berpikir ilmiah adalah sistematis, rasional, radikal, cocok dengan fakta-fakta empiris. Berpikir ilmiah memiliki beberapa fungsi dan manfaat, di antaranya mendapatkan pengetahuan baru. Berpikir ilmiah membantu manusia memperoleh pengetahuan baru yang dapat menjamin eksistensi kehidupan manusia, meningkatkan kemakmuran hidup. Berpikir ilmiah dapat membantu manusia memperoleh pengetahuan yang benar sehingga dapat meningkatkan kemakmuran hidup. Mempersiapkan karir. Berpikir ilmiah dapat mempersiapkan mahasiswa untuk karir akademik dan profesional. Banyak profesi sebagai peneliti, ilmuwan, insinyur, dan analisis data memerlukan kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menganalisis data secara kritis. Berpikir ilmiah memiliki beberapa jenis, yaitu pola berpikir deduktif dan induktif. Pola berpikir ilmiah yang umum dikenal adalah deduktif dan induktif. Metode ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan dan peneliti antara lain mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, membentuk hipotesis dan prediksi, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Sarana berpikir ilmiah meliputi bahasa, logika, matematika, dan statistika. Publikasi ilmiah penting karena dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, mengkomunikasikan informasi, data, dan pemikiran ilmiah, melindungi hasil karya ilmiah, membuktikan kompetensi dan profesionalisme individu atau lembaga. Pemilihan topik karya ilmiah adalah langkah penting yang menentukan arah penelitian Anda. Berikut beberapa tips untuk memilih topik yang tepat. 1. Minat pribadi. Pilih topik yang Anda minati karena penelitian membutuhkan waktu dan usaha. Yang kedua, ketertarikan akan membuat proses lebih menyenangkan dan memotivasi. Yang ketiga, relevansi dan kontribusi. Pastikan topik yang Anda pilih memiliki relevansi dalam bidang ilmu Anda dan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Yang keempat, ketersediaan sumber. Pilih topik yang memiliki cukup sumber literatur, data, atau informasi pendukung untuk dianalisis. Yang kelima, batasan waktu. Sesuaikan topik dengan waktu yang Anda miliki hingga hindari topik yang terlalu luas atau sulit diteliti dalam waktu yang terbatas. Yang keenam, inovasi dan orisinalitas. Cari topik yang belum banyak diteliti atau bisa dikembangkan lebih jauh sehingga Anda bisa menawarkan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, kelayakan penelitian. Perhatikan kelayakan topik berdasarkan keahlian akses terhadap data serta alat dan sumber daya yang Anda miliki. Tema karya ilmiah adalah ide usaha yang disampaikan penulis dalam karyanya. Tema harus dipikirkan terlebih dahulu oleh penulis sebelum menyusun judul dan tema. Pemilihan topik adalah langkah awal melakukan penelitian yang berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan pengembangan tulisan. Topik yang dipilih akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan penelitian yang akan dibahas. Syarat-syarat pemilihan topik penelitian diantaranya sesuai dengan bidang peneliti, bermanfaat untuk subjek penelitian, sedangkan tren atau isu aktual terjangkau oleh peneliti penting untuk diteliti, mencakup seluruh isi tulisan, menjawab pertanyaan atas permasalahan yang akan dibahas. Dipikirkan paling awal oleh penulis. Pemilihan topik memiliki fungsi dan manfaat diantaranya landasan pengembangan tulisan. Topik yang dipilih menjadi landasan untuk pengembangan tulisan sehingga pencarian sumber-sumber yang dilakukan menjadi lebih spesifik dan terarah. Menentukan cakupan penelitian. Topik yang dipilih akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan penelitian yang akan dibahas. Membantu memajukan bidang. Topik penelitian dipilih dapat membantu memajukan bidang, mengatasi kesenjangan pengetahuan, berkontribusi pada perdebatan atau menginformasikan kebijakan yang praktis.
Urgensi publikasi pemilihan topik penelitian perlu dijelaskan dalam latar belakang pemilihan topik, yaitu dengan menjelaskan dampak yang akan terjadi jika masalah yang teliti tidak segera diselesaikan. Semakin luas dan cepat dampaknya dirasakan masyarakat, maka semakin tinggi urgensi penelitiannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik penelitian. Di antaranya, sesuaikan dengan bidang ilmu. Topik yang dipilih harus sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan fokus. Membaca referensi, membaca berita atau artikel terkini dapat membantu mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini dan dijadikan sebagai latar belakang penelitian. Lakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan atau wawancara terhadap objek penelitian. Segitu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live, just